Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Marani dengan NPM 2340103197 dari Rombel K1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan dari PT Air Asia Indonesia Tbk. Jadi, PT Air Asia Indonesia Tbk ini bergerak di sektor penerbangan dan transportasi yang didirikan sejak tahun 1999 yang awalnya dikenal sebagai Awair. Perusahaan ini juga memiliki visi menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan misi menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbaik, menjadi brand Asia yang diakui global, memberikan harga terjangkau, dan menjaga kualitas layanan. Dari kajian kinerja dan fundamental, menghasilkan NOWC, TOC, dan NOPAT. Meskipun NOWC dan TOC mengalami penurunan yang mencerminkan tekanan pada modal kerja dan efisiensi investasi, kenaikan NOPAT menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional perusahaan secara bertahap. Lalu, MFA yang meningkat menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan tetap lebih tinggi dari nilai bukunya, meskipun harga saham turun. Sedangkan EVA juga meningkat signifikan pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan meskipun nilainya masih negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja operasional membaik dan efisiensi meningkat, perusahaan belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah yang nyata dan diakui oleh pasar secara menyeluruh. Lalu, dari kinerja profitabilitas perusahaan ini menurun, terlihat dari penurunan seluruh indikator seperti BEP, ROI, ROE, dan OPM yang mencerminkan efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba yang melemah. Lalu, dilihat dari inventory, receivable, dan fixed asset turnover, perusahaan menunjukkan efisiensi yang membaik dalam pengelolaan persediaan dan aset tetap, namun mengalami penurunan efektivitas dalam penagihan piutang yang dapat berdampak pada kelancaran arus kas. Di sisi lain, likuiditas perusahaan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan sedikit peningkatan pada current ratio dan cash ratio serta quick ratio yang tetap. Dari nilai pasarnya, perusahaan mengalami perbaikan pada tahun 2023 dibandingkan 2022 ditunjukkan oleh peningkatan rasio PE, PB, dan MB yang mencerminkan adanya persepsi pasar yang lebih positif terhadap prospek kinerja dan nilai perusahaan meskipun masih berada pada level rendah. Kemudian dari struktur modal perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan ini menunjukkan bahwa mayoritas saham dikuasai oleh dua entitas utama, yaitu PT Versindo Nusa Perkasa dan Air Asia Aviation Group Limit, masing-masing dengan kepemilikan hampir setara di atas 45%. Sementara itu, proporsi kepemilikan publik sangat kecil, di bawah 10%, yang mengindikasikan rendahnya keterlibatan investor retail dan terbatasnya likuiditas saham di pasar, serta kuatnya kontrol dan pengaruh keputusan perusahaan oleh dua pemegang saham utama. Dari kebijakan dividen itu sendiri, PT Air Asia Indonesia Tbk tidak membagikan dividen pada tahun 2022 dan 2023 karena masih mencatatkan kerugian. Hal ini memberikan sinyal negatif kepada investor bahwa kondisi keuangan perusahaannya belum stabil. Namun, dari sudut pandang signaling teori, keputusan ini juga bisa mencerminkan fokus manajemen untuk memulihkan kinerja keuangan dan memperkuat struktur modal jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Air Asia Indonesia ini memiliki profitabilitas yang membaik tapi masih negatif, serta likuiditas perusahaan yang sangat rendah, efisiensi aset tetap meningkat, dan nilai pasar naik meski masih undervalued. Serta PT Air Asia Indonesia Tbk ini tidak membagikan dividen karena masih mencatat kerugian. Sehingga PT Air Asia Indonesia Tbk ini harus meningkatkan efisiensi operasional, memperbaikan manajemen kas dan utang jangka pendek, optimalkan penagihan piutang, jaga transparansi untuk menarik investor, dan evaluasi pembagian dividen saat laba membaik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.